Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nyo di sini dan hari ini gue akan membahas tentang sexual consent. Definisinya adalah persetujuan untuk melakukan tindakan seksual antara kedua belah pihak. Ya, kalau kata aktivis isu keperempuanan Kalis Mardiasih dalam diskusi publik 16 hari anti kekerasan pada perempuan, batas antara kekerasan seksual dan aktivitas seksual itu terletak pada konsennya. Konsep sexual consent ini tuh lahir terutama di Indonesia sebagai respons atas isu meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di sekeliling kita. Konsen ini juga menerima kritik karena hanya berfokus di persetujuan dan ketidaksetujuan. Tapi yang luput di sini adalah apakah hubungan tersebut legal secara pernikahan atau enggak. Salah satu peneliti ICJR, Genoveva Carissa, berpendapat bahwa legalisasi hanyalah sebuah pernyataan yang diberikan negara berkaitan dengan status hukum hubungan kedua belah pihak. Dalam hubungan seksual yang tidak didasari persetujuan, negara diharuskan hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban. Sebaliknya, dalam perbuatan yang didasari persetujuan, negara tidak memiliki wewenang sama sekali untuk mengintervensi. Menurut paradigma si spokesperson ini, negara itu nggak boleh mengintervensi perzinahan. Si sexual consent ini nggak cuma masalah setuju nggak setuju, tapi kalau kita tarik lebih jauh, sexual consent ini juga bisa aja menjadikan hubungan seks di luar nikah gitu ya, atau premarital seks itu adalah sebuah kewajaran as long as they are agree to each other, ya it's okay gitu. Jadi kalau dalam paradigma Islam, hubungan seksual itu nggak dipandang berdasarkan setuju nggak setuju gitu loh, itu direduksi banget maknanya dengan paradigma seksual consent. Padahal di dalam Islam hubungan jima terutama suami istri itu diatur dalam koridor harus melalui pernikahan, yaitu halal tadi, dan kemudian ma'ruf tidak melalui tidak melalui belakang alias anus, kemudian tidak menggunakan cara-cara kekerasan seperti BDSM, dan ya memperlakukannya dengan baik, tidak memaksa ketika sakit. Nah, yang jadi sebuah kebingungan adalah di mana batasan konsen tadi. Apa yang menyebabkan konsen ini dilanggar? Apa batasan normatifnya, batasan filosofinya, batasan aksiologinya? Nah, kalau kita ngomongin tentang persetujuan antara kedua belah pihak, apalagi yang sifatnya hubungan seksual, berarti kan ini ada interaksi antar tubuh ya. Wacana ini nggak jauh-jauh dari jargon my body, my authority. Orang-orang yang menggunakan paradigma feminis bodily authority ini tuh percaya bahwa manusia mempunyai hak kuasa penuh atas tubuhnya. Tetapi mereka lupa gitu loh bahwa isu ketubuhan nggak terlepas dari dualitas. Kenapa bisa tubuh ini memiliki dualitas? Tubuh itu bisa disentuh dan menyentuh. Di sini persetujuan tadi atau konsen adalah bentuk konfirmasi antar individu dan dianggap sebagai sesuatu yang valid sekaligus menggambarkan kesedihan seseorang atas resiko-resiko yang mungkin muncul. Konsep sexual consent ini udah dikritisi oleh Sheila Jeffrey ya. Jeffrey itu berpendapat kalau sexual consent ini justru melanggengkan konsep bahwa perempuan itu tuh nggak punya kuasa apa-apa gitu loh atas laki-laki. Tetapi kalau kita ngomongin persetujuan, itu tuh nggak lepas dengan bagaimana tingkat kesadaran kita. Tapi apa sih sebenarnya parameter kesadaran itu sendiri? Konsen tadi yang sifatnya fluid, bisa berubah dari waktu ke waktu. Makanya di barat, orang-orang tuh bilang kenapa konsen itu fluid, karena menurut mereka secara kontekstual tuh persetujuan bisa berubah-berubah gitu. Konsennya dapat dibatalkan kapanpun, misalnya maaf gitu ya, mereka pasangan sudah telanjang, tiba-tiba salah satu pihak membatalkan, si pihak yang lain tuh harus setuju gitu loh. Dan ini akan kita bahas ya, kenapa banyak di sini kegagalan seksual consent tadi mencegah terjadi kekerasan seksual. Seseorang itu harus memiliki 4 tahap kesadaran. 4 tahap kesadaran ini tuh apa sih? Pertama,
kesadaran indrawi. Dipegang berasa, kena api panas, itu kan sensasi indrawi yang ada di sekeliling kita ya. Kemudian yang kedua, persepsi indrawi tadi diproyeksikan oleh realitas kita dan punya objek gitu. Terkena panas di kulit karena ada api misalnya. Prosesnya ini kita jadikan sebuah tindakan, misal disentuh kita merasa nyaman, terkena api panas kita menghindar gitu. Kemudian yang ketiga, tindakan ini tuh koheren dengan premis yang di sekelilingnya. Misal ya, tadi kita udah ngerasain panas, objeknya api gitu kan. Kemudian kita bertindak dengan kita tarik tangan kita atau kita merasakan panas tadi. Kemudian yang dimaksud dengan tindakan yang koheren dengan premis ini kan nggak mungkin misalnya ada api panas kena tangan kita, api itu kita lempar. Kalau kita ngomongin topiknya soal konsensual seks, berarti mostly orang-orang yang merasa mereka sadar saat memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual tadi, mereka hanya sampai di tahap kesadaran kedua. Mereka nggak memikirkan juga gitu loh premis koherennya, contoh resiko kehamilan, bagaimana nanti dipandang masyarakat kehamilan di luar nikah. Oke lah, mungkin ada pasangan yang menggunakan kondom atau menggunakan kontrasepsi lain untuk mencegah. Berarti kan sebenarnya dia punya kesadaran tapi dia tetap melakukan gitu loh. Dia mencegah karena dia sadar ada nilai-nilai masyarakat di sekelilingnya yang apabila dia melakukan tindakan seksual di luar nikah ini akan mengakibatkan tercorengnya moralitas di masyarakat. Kenapa dia tetap melakukan ini tadi? Karena dia tidak mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi adalah kesadaran spiritualitas. Sifatnya adalah manusia dengan Tuhan dan perintah-perintah dalam agamanya. Ketika seseorang melakukan konsensual seks dan di luar pernikahan, premarital sex gitu ya, dia nggak mencapai kesadaran spiritual karena dia nggak memikirkan nilai moral masyarakat, dia nggak memikirkan akibatnya. Bisa aja terkena HIV, bisa aja terkena sexual transmitted disease, bisa aja hamil di luar nikah. Dan dia juga mengabaikan kesadaran spiritualitas yang mengingat bahwa di dalam agamanya, di dalam Islam itu dilarang untuk melakukan perzinahan. Banyak jebakan-jebakan Batman dari si sexual consent ini, yang apalagi mengingat si sexual consent tadi sifatnya fluid, berubah dari satu waktu ke waktu. Ada nih yang menarik lagi pendapat dari Bapak Henry Solahuddin di buku Wacana Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia tahun 2016. Secara praktis, konsep kejahatan seksual itu tidak ambigu dan multitafsir seperti sexual consent. Setidaknya terdapat dua kategori kejahatan seksual, yaitu berdasarkan perbuatan seperti perzinahan, sodomi, sadomasokisme, hingga segala bentuk perbuatan atau perkataan yang bersifat melecehkan harga diri seseorang. Ini penting ya ketika kita ngomongin kejahatan seksual, ini berkaitan gak cuma dengan kerugian fisik tetapi juga kerugian imaterial seperti harga diri seseorang. Kemudian yang kedua, tadi kan yang berdasarkan perbuatan, sekarang tuh berdasarkan objek, bestiality, zoofilia, homoseksual. Jadi kalau dengan kategori tersebut, kerjanya para penegak hukum kita itu lebih jelas karena dua kategori yang jelas sejak identifikasi, apakah dia berdasarkan perbuatan atau berdasarkan objek. Sedangkan kalau sexual consent ini apa yang mau dijadiin topik atau pemberat untuk melakukan penyidikan dan identifikasi kasus gitu. Aku bertanya, Ustadz, apakah benar kalau misalnya dalam Islam konsen itu nama lainnya atau nama kerennya ya kita punyanya tuh muasyarah bil ma'ruf? Apakah secara konsep si muasyarah bil ma'ruf ini sama dengan seksual konsen? Kemudian dijawab, seksual konsen aja dari definisi itu dia mencakup semua. Mencakup semua tuh maksudnya apa? Hubungan mau di luar pernikahan mau enggak, ya seksual konsen mencakup semua definisi itu. Tetapi kalau kita ngomongin muasyarah bil ma'ruf itu hanya eksklusif untuk pasangan suami istri yang sah secara agama. Jadi nggak bisa kita samain
Di Islam ada kok muasyarah bil ma'ruf, yaitu saling memperlakukan pasangannya dengan baik gitu ya. Baik di sini tuh maksud yang ditujukan oleh paradigma feminis tuh maksudnya muasyarah bil ma'ruf. Kalau istri nggak ada uzur syar'i pun boleh kok menolak untuk melakukan hubungan seksual gitu-gitu ya kan. Padahal sekali lagi Islam itu mengajarkan umatnya dan hambanya untuk menjadi pribadi yang proporsional. Jangan hanya menuntut hak, tetapi dia juga harus tahu peran dan kewajiban dia apa. Suami dan istri sama harus punya mindset seperti itu. Jadi kenapa sih muasyarah bil ma'ruf ini tuh nggak bisa ekuivalen disamakan dengan seksual konsen? Karena tadi muasyarah bil ma'ruf hanya untuk di hubungan pernikahan yang sah, dan muasyarah bil ma'ruf itu juga tidak berarti membenarkan gitu loh, salah satu pihak suami istri tidak menjalankan kewajibannya apabila nggak ada uzur syar'i, seperti itu. Saran dari gue, tinggalkan seksual konsen dan segala konsepnya. Kenapa? Karena di dalam Islam sudah lebih komprehensif menjawab kebutuhan umat dari beribu-ribu tahun yang lalu tentang bagaimana mereka harus melindungi diri mereka. Dan semua yang ada di badan kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Karena pada akhirnya sebagai muslim dan muslimah, otoritas tertinggi itu bukan diri kita, bukan kita sebagai makhluk, bukan jiwa kita doang. Otoritas tertinggi yang harus kita pikirkan dalam melakukan setiap hal adalah Allah dan segala perintahnya. Apakah kalau kita melakukan A di dalam Al-Quran dan perintah Allah, Allah mengizinkan? Apakah kalau kita melakukan B, Allah akan senang atau enggak? Itu yang harus kita pikirkan pertama. Otoritas tertinggi kita itu Allah. Dan segala Allah, Islam dan segala peraturannya, bukan kita, persetujuan kita, pemahaman kita, enggak. Karena pada akhirnya nanti batasannya jadi enggak jelas, sedangkan Islam sudah mengatur koridor-koridor tadi secara lebih pasti dan juga lebih komprehensif. Jadi we don't need any kind of concept or rules such as sexual consent to guide us through how we are going to compensate with this crazy world nowadays gitu kan. Istilahnya jangan nyari penyakit lah kalau kita tahu hal tersebut bisa menimbulkan masalah di kedepannya. Oke, sekian dulu topik bahasan soal seksual konsen hari ini. Semoga kalian bisa mengambil perspektif baru, bisa mengambil opini-opini baru terkait isu yang lagi hits, yaitu seksual konsen sekarang. Dan sampai ketemu di episode ngopi berikutnya. Meskipun hari ini gue ngeteh nggak ngopi, semoga next time kita bisa bahas terkait RUU PKS atau isu-isu kejahatan seksual lainnya. See you on next video. I'm Nyo and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.